Justru di tengah mereka nggak punya apa-apa, di mana janda ini have nothing left, di mana pada saat itu roti 200 dinar aja nggak bisa memberi makan 5.000 orang. Justru Tuhan lakukan yang tidak diduga. Saudara, kenapa saya katakan berkat tak terduga? Saya tulis di slide berikutnya gini. Saudara silakan screenshot. Saudara, saya tulis bahwa sesuatu itu nggak bisa dikatakan berkat kalau itu bisa dikalkulasi. Tetapi sesuatu bisa dikatakan berkat kalau itu diterima di saat kita paling tidak menduga. Di saat Tuhan memberikan itu, di mana kita nggak pernah kepikirkan, apa yang kita tidak pernah bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah, itu yang namanya berkat. Saudara, sorry, kalau kita bicara tentang hal yang bisa dikalkulasi, itu sebenarnya adalah ya nothing special, right? Kalau ada KKR 5.000 orang, kita siapin 5.000 kotak makanan, semua dapat makan. Yes, itu akan terjadi karena udah dikalkulasi. Yang datang 5.000, kita siapin 5.000. Tetapi berkat yang luar biasa, berkat yang Tuhan siapkan, itu berkat yang di luar kalkulasi kita. Yang kita gak pernah sama sekali duga Tuhan akan lakukan. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya di saat perjalanan ke sini. Di saat saya lagi nyetir dari jalan HR Muhammad ya. Saya jalan lewat Mall Landmark. Lalu saya lihat Pakuwon Mall. Saudara, di saat kalau saudara lewat depannya Landmark dan saudara lihat Pakuwon Mall, saat saudara lihat betapa megahnya, saudara itu bisa literally lihat gereja kita. Satu bundaran namanya The Pearl. Pearl itu apa? Mutiara. Bener, bentuknya bundar. Dan saudara literally bisa lihat gereja kita dari luar. Saudara, ini adalah berkat yang tidak terduga. Tidak pernah saya dalam kalkulasi saya melihat bahwa Tuhan akan memberikan tempat yang begitu luar biasa buat kita. Tetapi itu yang Tuhan mau lakukan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya tidak pernah expect kita bisa beribadah di sini. Tahun lalu, 2000 Michael Gunawan 2019 awal, 10 kilo yang lalu. Dan pada saat saya masih khotbah di Ciputra World, saya gak pernah bayangin bahwa Tuhan akan lakukan ini. Tetapi Tuhan mempersiapkan itu buat orang yang mengasihi Dia, yang mau melakukan bagiannya dalam hidupnya. Dan saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana saudara dan saya bisa ngalamin yang namanya berkat tak terduga ini. Karena saya percaya kita sama Tuhan bukan kayak jini. Bukan Tuhan kita make 3 wishes. No. Tuhan kita gak gitu. Saya tahu banyak dari saudara yang sekitar 90s ada satu sinetron namanya Jin and Jun. Saya tahu saudara ya. Saya tahu Aladdin. Tuhan kita gak kayak gitu. Kita harus lakukan bagian kita juga. Dan mari hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa lakukan bagian kita untuk meraih berkat yang tidak terduga itu. Saudara, yang pertama kita ambil dari kisahnya yang namanya Elia dan janda ini. Bagaimana dia yang seharusnya udah mau mati, tapi dia ngalamin berkat yang dia gak pernah duga sebelumnya. Saudara, saya catat yang pertama tadi kita udah baca ya di 1 Raja-Raja. Yaitu bagaimana kita bisa meraih berkat yang tidak terduga ini. Yaitu yang pertama, dibutuhkan sesuatu yang namanya pengorbanan. Saya ulangi sekali lagi, dibutuhkan sesuatu yang namanya pengorbanan. Ini kita gak bisa lari dari itu. Saudara, saya tidak bisa menjamin setelah saudara berkorban langsung dapat mujizat. Itu namanya gak terduga. Tapi di saat kita setia dalam terus berkorban, apa yang terjadi? Kita semakin dekat dengan mujizat itu. Dan wanita ini melakukan just that. Dia berkorban. Di saat dia cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak, dia membuat roti buat Elia. Itu yang namanya berkorban. Saudara, saya tulis di slide, berkorban itu ada 2 unsur.
Saudara, berkorban itu unsur yang pertama adalah saya tidak perlu melakukannya. I don't have to do it, but I do it anyways. Saudara, saya tidak harus melakukan itu. Saya tidak perlu melakukan itu. Tetapi saya tetap melakukannya. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak harus lakukan. Ada banyak hal yang saudara dan saya seharusnya bukan kewajiban kita. Tetapi saat kita lakukan itu yang namanya berkorban. Saudara, ibu-ibu bangun pagi buatin kopi buat suami itu bukan sebuah keharusan. Saya tahu banyak ibu-ibu hari-hari ini kerja juga. Kita nggak harus melakukan itu, tapi kalau kita melakukan itu namanya kita berkorban. Saat banyak dari saudara harus ikut kebaktian lebih dari 1 kali. Mungkin hari ini selama beberapa minggu yang lalu saudara ikut 3 kali ibadah. Saudara ikut jam 10, jam 2, jam 5. You don't have to do that. Tapi saat saudara melakukan itu yang namanya korban. Kembali di slide. Berkorban itu kita tidak harus melakukan, tapi kita melakukan. Saudara, yang kedua, unsur dari pengorbanan adalah kita tidak mau lakukan, tapi kita tetap melakukan. Saya nggak mau, Pak, I don't want to do it, but we still do it. Contoh yang paling gampang, kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. I don't want to do it. Ada saudara mau ditampar terus dikasih satunya. I don't want to do it. Aduh, Pak, gak mau, Pak, ngampunin mertua saya, Pak. Pak, gak bisa, Pak, ngampunin suami saya, Pak. Tapi firman Tuhan berkata, ampunilah sesamamu. Itu yang namanya berkorban. Kalau kita mau melakukan dan kita lakukan, itu bukan berkorban. Nah saudara, saya mau ingatkan kepada saudara dan saya, kalau hari ini saudara mau berkorban, unsurnya harus 2 ini. Pertanyaannya tetapi, berapa banyak dari kita yang mau berkorban? Kalau hari ini saudara mau belajar untuk berkorban, silakan saudara tulis di live chat, tulis hashtag berkorban. Berkorban. Saudara, berkorban selalu membutuhkan sesuatu yang extraordinary. Berkorban itu tidak bisa biasa-biasa, tapi membutuhkan sebuah effort yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, janda ini hanya memiliki 1 happy meal terakhir. Kenapa saya sebut happy meal? Karena jumlahnya dikit banget. Kalau saudara pesan happy meal pasti porsinya lebih kecil. Tapi dia berkorban dan memberikan kepada Elia. Saudara, kalau dunia lihat itu, they will say, that's stupid. Itu kalau bahasa Surabaya, itu goblok, Pak. Atau ada yang orang, itu on, Pak. Tapi di mata Tuhan tidak, itu namanya berkorban, Bapak Ibu. Mungkin di saat saudara harus ngalah, orang akan ngomong, oh bodoh kamu. No, itu berkorban, Bu. Saudara, saya tulis di slide gini, Tuhan itu selalu membuka jalan untuk berkat. Percaya dengan saya. Kita punya Tuhan yang kita sembah ini selalu buka jalan untuk berkat yang Dia akan berikan dalam hidup saudara. Tetapi seringkali jalan yang Tuhan sediakan seringkali gak sesuai dengan harapan kita. Amin. Saya tahu ini sulit untuk mengaminkan, but that's true. Seringkali jalan yang Tuhan bukakan gak sesuai dengan apa yang kita mau. Saudara bayangin, janda ini doa, Tuhan aku gak punya makan, tolong kirim orang, kirim aku berkat. Malah Tuhan kirim seorang hamba Tuhan gak tahu diri minta roti dari dia. Dia expect-nya ada orang dari luar kota datang kasih makan 1 karung. Ini malah Elia, seorang hamba Tuhan, dengan gak tahu dirinya minta, Cici, tolong bikin aku sik Pak Oji. Can you imagine? Betapa kecewanya.
Ada banyak dari saudara mungkin hari ini kecewa, Pak Pendeta, saya ekspektasinya Tuhan akan memberkati saya. Kirim orang tiba-tiba kasih saya cek uang. Tetapi mungkin kondisi yang harus saudara hadapi, saudara harus kerja dengan keras, saudara harus banting setir untuk kerja yang lain yang saudara gak expect. Saudara janda ini gak harus dan tidak perlu memberikan makanannya kepada Elia. Janda ini saya katakan punya hak untuk ngusir Elia. Kenapa? Karena Elia, dia tidak pernah kenal dengan dia. Bahkan saya tulis di slide bahwa Elia adalah orang yang gak tahu diri. Ini orang yang benar-benar like no ethics. Gak ada etika. Dan dia punya hak untuk ngusir. Yang namanya janda ini sudah bilang, Pak, ini makanan terakhir saya. Elia malah ngomong, bikin aku sih ya, tik makan no. Oh come on. Itu bukan sesuatu hal yang lazim, ini gak tahu diri. Tapi saya akan tulis di slide berikutnya, bahwa seringkali dalam hidup ini, Tuhan akan taruh orang yang gak tahu diri. Seringkali Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang gak tahu diri untuk membawa berkat dalam hidup saudara. Ini firman Tuhan. Saudara, saya kasih contoh Abraham. Tuhan mengirim Lot dalam hidup Abraham. Ponaan. Dan saya ingin katakan bahwa Lot ini adalah ponaan yang gak tahu diri banget. Di saat Abraham suruh Lot milih, mereka kan sama-sama kaya kan, mereka ternaknya banyak. Lalu Abraham manggil Lot, Lot, kamu pilih deh. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kamu ke kiri aku ke kanan. Dan kita harus pisah. Saudara, yang namanya Lot lihat satu sisi, loh kok bagus, sisi satunya kok gersang. Lot bilang, Om, aku milih yang api ya Om, Om yang elek gak apa-apa ya Om ya. Om lah wis mau mati, mungkin kayak gitu saudara ngomongnya. Apa yang Abraham lakukan? Just go. Saudara, mungkin kalau kita jadi Abraham, kita akan ngomong, kamu ya, cek gak tahu dirinya, bocengli kamu itu. Tapi what did Abraham do? Silakan. Apa yang terjadi? Lot pada akhirnya apa? Hancur hidupnya. Tapi Abraham, yang dia belajar berkorban, dia membiarkan. What happened? Abraham menjadi semakin jadi orang yang sangat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma dia, tapi anak, cucu, cicit semuanya diberkati. Saudara, pilihannya di tangan saudara. Apakah hari ini saudara dan saya mau berkorban atau tidak? It's our choice. Mungkin hak kita dirampas oleh orang. Mungkin hati kita disakiti oleh orang. Tetapi hari ini kalau saudara dan saya belajar berkorban, seperti janda ini yang memberikan dulu kepada Elia, seperti Abraham yang menyerahkan haknya kepada Lot, seperti Yesus yang menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Apa yang akan saudara alami? Saudara akan melihat berkat yang saudara gak pernah bayangkan, berkat yang saudara gak pernah duga Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Saya tulis, harus berkorban apa Pak? Saudara, 4 yang harus kita korbanin. Yang pertama, korbanin perasaan kita. Yang kedua, korbanin waktu kita. Yang ketiga, korbanin tenaga kita. Dan yang keempat, jangan lupa korbanin harta kita. Bapak Ibu, sudahkah kita ngelakuin ini? Kalau belum, tolong jangan iri sama orang yang sudah berkorban. Ada orang yang tidak pernah berkorban, melihat orang yang berkorban diberkati, gak terima dia. Kok enak dia? Padahal dirinya gak pernah berkorban. Kembali tunjukkan slide itu. Saudara screenshot, ingetin diri saudara setiap pagi. Every single day, ingat, ini yang harus dikorbanin. Perasaan kita, korbanin.
Waktu kita korbanin buat Tuhan. Tenaga kita korbanin buat Tuhan. Harta kita korbanin buat Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan akan kasih berkat yang tidak terduga dalam hidup saudara. Saudara, saya beberapa hari ini, tepat 3 hari ini saya ngorbanin tenaga saya. Saudara, 3 hari yang lalu saya bangun pagi-pagi itu tiba-tiba suara saya hilang total. Saudara tanya sama istri saya, 3 hari yang lalu saya pagi itu saya ngomong aja gak bisa. Istri saya bilang, "Ko, kamu kayak gini mana bisa Selah?" Saudara, Selah itu acara yang kita lakukan setiap hari. Mungkin bisa ditampilkan ya, itu ada slide. Setiap hari jam 8 saya bersama dengan istri, kadang-kadang bersama dengan teman sepelayanan. Kita menyembah bersama, kita beribadah bersama-sama. Dan selama 1 jam, saya setengah jam penyembahan nyanyi. Lalu kita baca Alkitab, kita belajar. Mungkin banyak dari saudara yang ikut. Dan kita doain orang-orang. Ya, ini saya dengan istri itu sekitar 2 kilo yang lalu. Ya mungkin saudara, Pak Pendeta kok beda? Ya itu 2 kilo yang lalu, saya udah naik lagi saudara, haleluya. Itu bersama dengan istri saya tercinta. Yang menemani saya di depan. Ya selalu menemani saya di bawah gini. Saudara, 3 hari yang lalu saya kehabisan suara dan sore-sore itu suaranya udah pulih, tapi kalau saya paksa tambah itu sakit banget. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya tetap komit untuk nyanyi. Saudara bisa bayangin saat suaranya hilang. Orang yang bisa nyanyi pasti tahu ini ya. Setengah jam saya nyanyi penyembahan nonstop, gak dibantu singer. Saya nyanyi, saya tahan kesakitan di tenggorokan. Saya khotbah, saya doain sekitar 100 doa. Saya doa Tuhan berkati ini. Saya ngorbanin tenaga saya korbanin itu. Apa yang terjadi malam hari itu? Saudara, ada mujizat di mana seorang bapak yang bernama Pak Deden dari Jonggol, Jawa Barat, bukan dari Surabaya. Sudah beberapa bulan ini nggak ada pesanan. Beberapa bulan ini kesusahan. Pada malam itu setelah saya doakan, setelah kita doakan di acara itu, besok paginya dia dapat orderan 200.000 tas, 200.000 biji tas. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Nelvi. Mungkin Ibu Nelvi lagi ikut ibadah ini. Ibu Nelvi ini, dia udah 2 bulan kepalanya sakit, pusing, minum obat dokter sama sekali gak mempan. Malam itu di saat saya suaranya kayak gitu, saya doain. Saudara tahu besok paginya, sembuh tanpa obat dokter. Besoknya lagi suaranya tambah parah, saya ngelakuin lagi apa yang terjadi. Bapak yang sama Pak Deden ini, dapat pesanan 500.000 APD. Apa yang terjadi? Ada seorang ibu, bisnisnya tiba-tiba dilancarin sama Tuhan. Ada seorang ibu, suaminya sebelah kiri dadanya sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Semua kemuliaan buat Tuhan. Saudara, di saat ada pengorbanan dari pihak saya dan ada pengorbanan dari pihak mereka. Mereka mengikuti ibadah Selah setiap hari. Apa yang terjadi? Yang mereka tidak duga, Tuhan kerjain. Saudara, bapak ini mungkin berpikir, oh mungkin dapat pesanan 1.000 tas. Oke, sama Tuhan dikasih 200.000 tas. Yang Tuhan akan lakukan adalah yang saudara tidak duga. Saat ada yang pertama, saat ada pengorbanan. Dan yang kedua, yang terakhir. Coba kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-9, ayat terakhir. Silakan pemain musik boleh naik. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa satu langkah lagi menuju berkat yang tidak terduga itu, yaitu yang kedua, yaitu selflessness atau tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness. Saudara, kita lihat dari anak kecil ini, kita belajar dari anak kecil ini.
2 pertanyaan saya mau tanyakan tentang anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Apakah cuma dia yang bawa bekal? Coba saudara jawab di rumah. Apakah cuma dia yang membawa bekal? Saya yakin tidak. Saya yakin kalau anak kecil aja bawa, apalagi yang tua. Dan pertanyaan saya gini, kalau semuanya bawa bekal, kenapa kok semuanya kelaparan? Karena jawabannya adalah nggak semua yang ikut itu berencana ikut Yesus. Itu ada orang yang dengar Yesus tiba-tiba ikut. Kelewatan jam dia ikut Yesus. Tetapi apa yang membedakan anak kecil ini dengan orang-orang yang lain? Yaitu dia tidak mementingkan diri sendiri. Silakan saudara tulis di live chat. Saudara kasih hashtag tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, pada saat itu ada banyak orang bawa makanan, ada orang yang lapar. Tapi masalahnya adalah tidak ada yang mau bagi. Saya bisa bayangin kalau 5.000 orang pada saat itu, 2.500 bawa makanan, 2.500 tidak bawa makanan. Kalau yang bawa makanan bagi makanannya jadi 2, udah cukup. Yesus gak perlu nyediain makanan. Tapi kenapa pada saat itu masih banyak yang kelaparan? Karena mereka semuanya pada mentingin diri sendiri. Nanti buat aku gak cukup gimana? Kok enak saya harus bagi ke dia? Banyak ibu-ibu dulu saya ingat pada saat saya berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya lihat kalau di gereja zamannya belum ada LCD baca ayat. Orang kalau bawa Alkitab sebelahnya gak bawa Alkitab, gak ada yang mau share. Buka gini sebelahnya ngintip, dia malah minggir ke kiri. Ada orang, emangnya ruginya apa sih kalau kita bagi? Saudara, anak kecil ini loh, gak mentingin diri sendiri, gak mentingin oh nanti aku gak dapat makan, oh nanti aku gak bisa makan. Tapi dia mentingin apa? Mentingin orang lain. Dia datang sama Andreas. Om, ada 5 roti 2 ikan om. Can you imagine seorang anak kecil mikir kayak gitu? Tapi itu yang dia lakukan. Apa hasilnya dari anak ini mementingkan orang lain? Dia bawa pulang 12 bakul. Anak ini tidak pernah expect. Dia cuma bawa seperti gambar ini ya. Itu rotinya kayak gitu, roti tidak beragi. Kayak roti prata mungkin kelihatan kayak gini. Ikannya kecil, gak mungkin bawa gurami. Mana ada anak kecil bawa makan siang 2 gurami. Gak mungkin. Dia gak expect pulang untuk bawa sisa. Tapi yang dia tidak duga, Tuhan kasih 12 bakul buat dia. Saudara, hari ini pertanyaannya, maukah saudara mementingkan orang lain? Ini kunci D ya, Ko Alfred ya. Saya suka banget sama lagunya teman saya Jason Irwan. Yang tadi dinyanyiin kalau gak salah ya. Kini saatnya kita menjadi terang bagi dunia, menjadi tangannya. Saya suka banget loh, liriknya bisa ditampilin. Kita nyanyi itu sebentar ya. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia. Saudara, kalau nggak sekarang kapan lagi sih? Saudara, gereja kita sekarang setiap minggu selalu bagi berkat di mana kita masih banyak pengeluaran. Kita mengadakan program beri makan Tuhan, kita bagi makanan, bagi beras, bagi uang. Saat gereja ini pengeluarannya sangat banyak sekali. Di saat cicilan kursi, di saat cicilan semua alat-alat ini harus jalan, kita tetap bagi berkat. We don't have to do it, but we do it. Apa yang terjadi? Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Tiba-tiba ada orang yang memberkati kami dengan luar biasa yang kita tidak pernah nyangka. Kenapa? Karena kita belajar untuk tidak memikirkan diri kita aja. Saudara, saya semestinya kepingin khotbah itu ya. Yang tadi, same storm different boat.
Saya itu salah satu poin saya ya, karena saya nggak sempat khotbahin itu hari ini. Salah satu poin saya gini, kalau hari ini saudara merasa saudara berada di badai yang sama, tapi kapalnya beda. Nah saudara yang di kapalnya yang enak, kapalnya yang besar, jangan selalu fokus sama kapal saudara sendiri, tapi lihat kapal lain yang mau tenggelam, tolong bantu dong. Banyak dari kita udah terlalu nyaman di atas. Oh badai besar, saya naik cruise, I don't care. Tapi banyak orang di luar sana yang namanya kapalnya itu kecil, udah mau tenggelam Pak. Kapan terakhir kita bantu mereka? Atau kita cuma bisa komentar aja, atau kita cuma bisa ngomong, iya kasihan ya. Ataukah saudara sudah ngelakuin sesuatu tentang itu? Saudara di bulan, di awal-awal corona ini, gereja kita membagikan kurang lebih hampir 100 juta membantu orang-orang. Kenapa? Karena kita nggak mau cuma lihat, oh kasihan dia orang di jalanan. No, kita mau bagi berkat buat mereka. Kita nggak mau jadi hanya orang yang berempati, tapi kita mau jadi orang yang melakukan sesuatu tentang itu. Kini saatnya kita menjadi berkat buat dunia. Let's be a blessing. Jangan mikirin cuma diri saya, cicilan saya, pengeluaran saya, tapi pikirin juga orang lain. Saya nggak harus ngadain ibadah ini. Saya nggak harus setiap hari di acara sela. Tetapi kenapa saya ngelakuin itu? Karena saya tahu orang lain butuh. Because I know people need it. And now is the time to be a blessing. Saya nggak harus khotbah hari ini. Saya punya banyak hamba-hamba Tuhan. Saya punya banyak teman-teman yang siap untuk bantu saya. Tapi kenapa dengan suara saya seperti ini, saya tetap memaksa untuk menyampaikan ini kepada saudara. Karena saya tahu saudara perlu ini. Nah kalau hari ini saudara mau mengambil langkah itu, kalau hari ini saudara mau mengambil that step, untuk saudara mau berkorban di saat saudara mau tidak mementingkan diri sendiri tapi mementingkan orang lain, itu di saat itu juga saudara semakin dekat dengan mujizat itu. Ada orang berkata, mujizat itu hanya sejauh doa. Saya mau tambahin, mujizat itu hanya sejauh doa dan perbuatan kita. Bagaimana kita menuai kalau kita tidak pernah menabur? Bagaimana kita mau menerima kasih dari orang lain kalau kita gak pernah ngasihin orang lain? Bagaimana saudara dan saya mau menerima jarahan yang katanya menerima berkat dari bangsa-bangsa kalau kita gak pernah berkatin bangsa kita sendiri? Sorry kalau kelihatannya saya ngotot, but I need to say this. Karena banyak doa-doa yang tidak disertai dengan perbuatan. Kami deklarasikan berkat bangsa-bangsa datang. Kapan kita berkati Indonesia? Kapan kita doain pemerintah kita? Atau kita kerjaannya cuma jelekin pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah kota? Kapan kita jadi berkat buat mereka? Saudara, banyak orang tanya sama saya, kenapa Tuhan kok diam? Karena sekarang waktunya kita yang bergerak. It's not that He is silent. Kita yang harus jadi tangannya Tuhan. Kenapa banyak orang merasa Tuhan diam? Karena orang-orang yang seharusnya mewakilkan Tuhan diam semua. Hari ini kalau saudara membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, lakukan kebaikan. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Saya percaya kalau hari ini saudara mau berkorban, tidak lama lagi saudara akan melihat Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Tetapi selalu ingat, kalau saudara diberkati, jangan hanya menikmati untuk diri saudara sendiri, tapi jadilah berkat buat orang-orang di luar sana. Jangan hanya berdoa supaya mujizat terjadi dalam kehidupan orang, tapi jadilah mujizat itu buat orang-orang itu. Hari ini mari kita jangan mentinggi diri kita sendiri aja terus. Mari kita tolong keluarga kita yang lagi perlu. Mari kita tolong orang-orang di luar sana yang sedang gak bisa makan.
Dan saya percaya kalau kita mau melakukan itu, maka kita tidak hanya mendapatkan berkat yang tidak terduga, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya tidak tahu tentang saudara, tetapi tujuan hidup saya itu menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup saya bukan saya punya gereja yang paling besar. Tujuan saya bukan saya punya pengikut yang paling banyak. Itu gak pernah jadi tujuan saya. Tujuan saya pokoknya mau nyenangin Tuhan. Saya gak perlu khotbah untuk saya bahagia melayani Tuhan. I will be so happy as a sound man. Menjadi orang yang megang sound. Dan saya akan sama bahagianya seperti saya berada di sini. Kenapa? Motivasi hatinya bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menyenangkan Tuhan. I'll be just as happy holding the camera as I will be on the camera. Kenapa? Nyenengin Tuhan. Hari ini saat saudara melakukan firman itu, tujuannya jangan supaya dapat berkat. Itu salah. Because you will be disappointed. Tapi saat kita ngelakuin firman ini, lakukan itu karena kita cinta Tuhan. Karena saya mau nyenengin hati Tuhan. Dan nanti Tuhan akan kasih yang saudara tidak pernah terduga. Bagi saudara pendeta-pendeta yang lagi dengerin khotbah ini, jangan cari cara untuk saudara terkenal. Gak perlu bangun koneksi-koneksi dengan usaha saudara sendiri. Kalau saudara fokus dengan nyenengin Tuhan, lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Meskipun di balik layar nanti Tuhan yang angkat sendiri. Saya adalah seseorang yang tidak berguna. Saya adalah seseorang yang gak bisa ngomong, yang tidak bisa nyanyi, yang hanya bisa megang komputer. Tetapi Tuhan ubah itu menjadi seseorang yang sekarang setiap minggu bicara depan ribuan orang. Kenapa? Karena tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan lihat hati saudara, apa yang Tuhan lihat? What will God see in that heart of yours? Jika Tuhan melihat ada hati-hati yang mau menyenangkan Tuhan, maka saudara gak perlu minta, Tuhan nanti yang kasih. Saudara gak perlu sampai tersungkur, nanti Tuhan yang kasih. Saudara gak perlu dengan usaha saudara sendiri, nanti Tuhan yang pertemukan dengan orang yang tepat. Saudara gak perlu ngelakuin sendiri, saudara gak perlu cari cara gimana aku bisa kenal sama orang itu. Nanti Tuhan yang membawa saudara ketemu sama orang itu. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang hari ini mungkin hatinya sedang terluka. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin hari ini orang memperlakukan saudara tidak adil. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini saudara harus nahan perasaan itu. Saudara mau marah, saudara mau balas, saudara mau ngelakuin itu. Tapi hari ini ingat, berkorbanlah, korbanin perasaan, korbanin tenaga, korbanin waktu. Bukan untuk berkat, tetapi untuk nyenengin Tuhan. Supaya di saat nanti kita ketemu sama Tuhan lagi, di saat Tuhan lihat kita, saat di surga Tuhan akan lihat, hey, good job son, good job daughter. Hebat. Kenapa saya ngelakuin semua ini? Bukan supaya saya punya uang, bukan supaya saya terkenal, tapi supaya saat saya nanti masuk ke kerajaan surga, Tuhan lihat saya, kasih saya jempol. Nah kalau saudara lakukan itu, maka berkat yang Tuhan siapkan bukan cuma nanti di surga, tetapi berkat yang Tuhan siapkan sekarang juga. Berkat yang tidak terduga, berkat yang impossible, berkat yang tidak masuk akal, berkat yang di luar pikiran kita, berkat yang kita gak pernah dengar, berkat yang kita tidak pernah sekalipun bayangkan. Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti siaran ini. Biarlah hidup kami mau menjadi pelaku firman. Biarlah pesan ini tidak hanya membangkitkan euforia hari ini, detik ini. Biarlah firman ini tidak hanya berasal dari kata-kata yang dirancangkan dengan baik, dengan karisma yang baik. No Tuhan, tapi hamba-Mu hari ini berdoa, biarlah firman ini bisa menjadi firman yang hidup bagi jemaat-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberikan kami kekuatan Tuhan untuk kami mau berkorban.
untuk kami mau mengampuni, untuk kami mau mengalah, untuk kami mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati seperti janda Sarfat ini. Meskipun kami sekarang hari ini sedang kurang, meskipun hari ini kami ngadepin persoalan, tapi kami mau tetap melakukan yang terbaik dulu buat Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kami hari ini tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, hari ini hamba mau berdoa, jangan sampai kami hanya jadi orang-orang yang berada di perahu besar, yang hanya melihat oh kasihan, tetapi kami mau melangkah hari ini. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi uluran tangan Tuhan. Dan kami percaya berkat yang tidak terduga itu Tuhan siapkan untuk kami. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Apa yang Kau sudah suruh hamba-Mu tadi pagi, hamba-Mu sudah sampaikan kepada jemaat-Mu. Roh Kudus, lakukan karya-Mu. Roh Kudus, bekerjalah seperti hanya yang Kau bisa lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin.